Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Bintang Rizky dari kelas PGSD 4F. Video saat ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi atau asesmen SD, yang yaitu menjawab soal berikut. Soal pertama yaitu apa yang dimaksud dengan tes dan sebutkan aspek perencanaan tes tersebut. Tes adalah metode atau alat yang digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, kemampuan, atau karakteristik tertentu dari seseorang. Tes dapat berupa kuis, ujian, tugas, atau metode lain yang dirancang untuk mengevaluasi pemahaman atau kinerja seseorang dalam suatu konteks tertentu. Aspek-aspeknya yaitu perencanaan tes meliputi: yang pertama, tujuan tes. Tujuan harus jelas dan terdefinisi dengan baik. Yang kedua, konten tes. Konten harus relevan dengan tujuan tes dan mencakup materi atau keterampilan yang ingin diukur. Yang ketiga, format tes. Format tes bisa berupa pilihan ganda, uraian singkat, atau kombinasi beberapa format tersebut. Yang keempat, kriteria penilaian harus jelas dan terukur. Ini memungkinkan penilai untuk menentukan seberapa jauh responden memenuhi standar yang ditetapkan. Yang kelima, kondisi penyelenggaraan. Kondisi saat tes dilaksanakan juga perlu dipertimbangkan, termasuk waktu yang diberikan, tempat penyelenggaraan, dan peralatan yang diperlukan. Yang keenam, validitas dan reliabilitas. Tes harus valid, yaitu benar-benar mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur, dan reliable, artinya memberikan hasil yang konsisten jika tes tersebut diulang. Selanjutnya, kesesuaian budaya dan bahasa. Tes harus sesuai dengan latar belakang budaya dan bahasa responden untuk meminimalkan bias dan memastikan keadilan dalam menjawab tes. Selanjutnya, keterbukaan dan transparansi. Proses dan kinerja penilaian harus dijelaskan dengan jelas kepada responden sebelum tes tersebut dilaksanakan. Dan yang terakhir yaitu etika penyelenggaraan. Tes harus dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika, termasuk keamanan data responden dan penggunaan yang adil dari hasil tes. Soal kedua yaitu bagaimana cara mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian hasil belajar pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Aspek kognitif yaitu berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman suatu materi. Maka, pertimbangkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, pengetahuan. Buatlah soal yang mengukur pemahaman dasar dan fakta materi. Fakta-fakta tentang topik yang akan diuji. Yang kedua, pemahaman. Buat soal yang menguji kemampuan siswa untuk mengidentifikasi hubungan antara konsep. Selanjutnya adalah aplikasi. Buatlah soal yang menuntut siswa untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman mereka dalam konteks situasi nyata. Yang kedua itu aspek afektif, yaitu berkaitan dengan sikap, nilai, dan perasaan individu terhadap suatu topik atau situasi. Untuk mengembangkan soal tes untuk aspek afektif, pertimbangkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, perhatian. Membuat soal yang menilai tingkat perhatian siswa terhadap materi. Yang kedua, penerimaan. Membuat soal yang mengukur sikap positif dan negatif siswa terhadap topik tertentu. Selanjutnya, keterlibatan, yaitu buat soal yang mengukur sejauh mana siswa merasa terlibat atau termotivasi oleh topik tersebut. Yang C, aspek psikomotor, yaitu berkaitan dengan keterampilan fisik dan gerakan. Maka pertimbangkan langkah-langkah berikut, yaitu manipulasi.
Sebuah soal yang menuntut siswa untuk melakukan tindakan fisik atau manipulasi pada objek. Yang kedua, koordinasi. Sebuah soal mengukur tingkat koordinasi dan keterampilan motorik halus siswa. Dan yang terakhir, reaksi. Sebuah soal mengukur kecepatan atau ketepatan reaksi siswa terhadap stimulus tertentu. Soal ketiga, apakah ciri-ciri butir tes tersebut baik? Jelaskan. Baiklah, ciri-cirinya iaitu yang pertama, relevan, iaitu harus sesuai dengan materi yang diajarkan dan tujuan pengajaran jelas. Yang kedua, jelas. Instruksi dan pertanyaan harus jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga yaitu objektif, yaitu tidak ada ruang untuk penafsiran subjektif atau interpretasi berlebihan. Yang keempat, valid, mengukur apa yang seharusnya diukur, yaitu sesuai dengan pengukuran, dengan tujuan pengukuran. Yang kelima, reliable, yaitu jika tes tersebut diulang pengukurannya, maka akan memberikan hasil yang konsisten. Selanjutnya, bervariasi, yaitu mencakup berbagai tingkat kesulitan dan berbagai jenis pertanyaan. Selanjutnya yaitu adil, yaitu tanpa adanya bias yang memihak menguntungkan kelompok tertentu atau memberikan kerugian terhadap kelompok tertentu. Selanjutnya itu tingkat kesulitan yang sesuai, yaitu pertanyaan yang diberikan yaitu tidak terlalu mudah ataupun tidak terlalu sulit. Yaitu selanjutnya memiliki kunci jawaban yang jelas dan terdefinisi bagi soal pilihan ganda. Sedangkan bagi soal yang subjektif yaitu memiliki kunci penilaian bagi soal subjektif sebagai kriteria dalam menjawab soal subjektif seperti esai. Soal selanjutnya itu soal nomor 4. Jelaskan 3 definisi evaluasi menurut para ahli dan sertakan sumber. Yang pertama, menurut Suchman dalam Ari Kunto 2010, evaluasi dipandang sebagai suatu proses menentukan hasil dari beberapa kegiatan yang telah direncanakan dan dicapai untuk mendukung tercapainya tujuan. Ari Kunto S 2010. Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. Jakarta, Rinika Cipta. Yang kedua, menurut Muhammad Ali 2014 mengatakan bahwa evaluasi merupakan suatu kegiatan yang biasanya dilakukan untuk membuat penilaian terhadap kelayakan suatu perencanaan, implementasi dan suatu dan hasil suatu program atau kebiasaan. Ali Muhammad 2014, Metodologi dan Aplikasi Riset Pendidikan Jakarta Bumi Aksara. Yang ketiga, menurut Sugiono, evaluasi adalah proses untuk mengetahui seberapa jauh perencanaan dapat dilaksanakan dan berapa jauh tujuan program tercapai. Sugiono 2015, Metode Penelitian Pendidikan (pendidikan kualitatif dan Research and Department Alpha Beta CV. Ada soalan kelima. Tentukan hasil uji validitas tes berikut. Baiklah, bukti tersebut maka baiklah, ini soal nomor 5. Yang pertama, kita cari XT-nya nih. XT-nya ini berarti dalam R1 ini responden ini berapa soal yang jawabnya benar. Itu dari sini dapat disimpulkan bahwa R1 menjawab soalnya 7 yang benar. Kedua 7, 6, 7 dan selanjutnya. Yang XT2 ini soal ini berapa soal yang jawab benar dipangkatkan 2, dapat dihasilkan 49, 49, 36 dan selanjutnya. Lalu yang di bawahnya yaitu jumlah benar.
Satu soal ni berapa responden yang menjawab soal tersebut dengan benar. Iaitu yang soal nombor 1 dapat 11 yang benar, yang 2 11, yang 3 6, yang keempat 13, yang kelima 9, ketujuh 11, 11, 11, 10 dan 8. Dan ini satu-satu ni iaitu jumlah total XT ni berarti 11. Sedangkan jumlah XT2 ni 689. Selanjutnya kita harus mencari P. P ini adalah jumlah benar dibagi jumlah responden. Jadi misalnya jumlah benarnya 11, total respondennya ada 15. Jadi 11 bagi 15 dapat hasilnya 0,73. Soalnya kita hanya memakai dua angka di belakang koma. Iaitu selanjutnya 073, 054, 086, 06, 073, 073, 073, 066 dan 053. Selanjutnya kita cari nilai Q. Q dapatkan 1 dikurang P. Jadi 1 kurang 0,73 sama dengan 0,27. 0,27, 0,46, 0,4, 0,14, 0,4, 0,27, 0,27, 0,27, 0,34, 0,47. Selanjutnya cari MP. MP iaitu didapatkan iaitu skor total responden menjawab benar dibagi jumlah benar. Skor total responden menjawab benar ni misalnya nombor 1 ni siapa yang jawab benar? R3, R4, R5. R3 ni berapa yang jawab soalnya benar? Dia 6 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 7 tambah 7 sampai semuanya. Nah, total dari sini berarti 11. Berarti dapat hasilnya 74 bagi 11. Maka dapat dihasilkannya 0,72. Selanjutnya dilakukan dengan hal yang lainnya. Putus soal 2, 3, 4. Maka dapat hasilnya 0,81, 0,66, 0,84, 7, 0,81, 0,72, 0,90, 0,7 dan 0,62. MT ni dapatkan total XT iaitu 11 dibagi jumlah responden iaitu 15. Jadi 11 dibagi 15 sama dengan 0,73. Selanjutnya SDT ni iaitu total jumlah XT2 iaitu 689 dibagi JR iaitu jumlah responden iaitu 15 dikurang jumlah XT iaitu 11 bagi jumlah JR responden itu dipangkatkan 2. Jadi dapatkan hasilnya iaitu 0,77. Selanjutnya didapatkan hasilnya ya 0,77. Itu selanjutnya LPBIS atau uji validasi. Rumus validasi iaitu MP dikurang MT dibagi SDT dikali akar dari MP bagi Q. Maka misalnya MP1 ni 6,72 dikurang MT 0,73. Jadi dapatkan 1. Ni karena ni minnya dah usahakan. Dah usah pakai min. Jadi 1 dibagi SDT itu 1,0,77. Lalu dikalikan P bagi Q itu 0,73 dibagi 0,27 diakarkan. Maka dapat hasilnya 0,01. Selanjutnya dapat 0,16, 0,09, 0,34, 0,42, 0,16, 0,01, 0,36, 0,48 dan 0,14. Itu kita dapat ukuran kabelitannya iaitu R ni harus lebih dari 0,3. Maka soalan pertama tidak valid. Soalan nombor 2 tidak valid. Soalan nombor 3 tidak valid. Nombor 4 valid karena lebih besar dari 0,3. Yang kelima valid, tidak valid, tidak valid, valid, valid dan tidak valid. Maka dapat hasilnya iaitu soalnya valid iaitu soal nombor 4, soal nombor 5, soal nombor 7, 8 dan soal nombor 9. Itu sekian dari saya.
dari jawaban untuk memenuhi tugas UTS. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.